Halo. Iya Mbak. Ya, good morning, selamat pagi Mbak. Percakapan kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube ya. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun ya Mbak ya. Iya. Oke, siap. Apa yang perlu kami bantu Mbak? eh Gimana ya Mbak ya? Nah, Kalau di Hongkong ini kenapa majikan misalnya gini, dari kontrak kerja kita itu nggak sesuai dengan yang kita dapatkan di sini ya gitu. contohnya. Eh Macam kayak perjanjian kan katanya kan cuman kerjaan saya kan kayak jaga hewan gitu ya. Mm-mm. Tapi kenapa anaknya juga diurus gitu? Lah di dalam saman bu. Padahal anaknya itu udah besar gitu, anaknya udah gede lah gitu, nggak perlu diapain gitu. Udah 14 tahun lebih lah. Mm-mm. Makanya saya bingung, Mbak. Mm-mm. Udah saman cerita dulu. Ya, pertama kali saya datang tuh, saya kan ya pikir positive thinking ya, namanya majikan baru datang, gitu, kita jumpa gitu ya. Ya Mm. kita nggak bisa bohong, apa yang dia tanya ya kita jawab apa adanya, bener nggak, Mbak? Mm. Tapi saya dituduh sama ya saya itu gitu kan yang mengantarkan saya sini, lembaga saya itu Mm-mm. bilang kamu jangan cakap gitu. Makanya saya, mulut kamu itu nggak bisa dijaga. Saya kan kalau memang saya dikode dari sana, dibagi tahu dari Indonesia, jangan banyak gini kan bisa kita tahu kan Mbak. Ini kita sayanya nggak tahu gitu. Mm-mm. Nah, terus saya bingungnya waktu itu saya di satu tempat gitu ya. Jadi ada cabang dan pusat gitu di sininya. Mm-mm. Saya diantar ke cabangnya. Mm-mm. Padahal saya waktu saya datang pertama kali tanggal 23 di sini, udah saya pikir agen lembaganya itu cuma satu. Rupanya ada lagi gitu. Saya tidak tahu kan Mbak ya. Mm-mm. Kalau memang saya dibagi tahu dari awal, dari pihak di Indonesia juga ngomong kerjasama, kan saya bisa tahu gitu. Tapi saya yang dituduh mulut saya nggak bisa dijaga, Mm-mm. mulut saya itu asal bunyi gitu. Saya serba salah gitu. Udah gitu saya daunnya dibilang macam itu gitu. Saya menanya terus. Saya seminggu loh Mbak. Selepas tanggal 23 itu saya nunggu 1 minggu Mm-mm. di tempat boarding house-nya kan. Mm-mm. Saya nunggu 1 minggu gitu. Saya bingung jemput atau tidak gitu ya. Mm-mm. Dan tidak ada pemberitahuan. Saya tanya, saya malah dibilang kemarin, waktu itu pengen cepat-cepat dijemput. Sekarang udah bikin masalah. Baru datang udah bikin masalah. Saya bingung, saya masalahnya apa? Cuman gara-gara hal sepele. Saya cuman nggak bagi tahu memang kesalahan saya. Saya capek waktu itu. Udah habis jemput anaknya telat lah sama ibunya, sama mem saya. Lepas itu saya terduduk gitu ya, jam 5 sore itu ya. Saya memang salah, saya nggak bagi tahu, tapi namanya kita manusiawi ya, kita nggak sadar gitu ya, namanya udah capek. Ditambah lagi saya diaduin ke lembaga saya itu yang di sini gitu. Mm-mm. Saya dibilang malas lah, saya datang ke Hong Kong cuman untuk duduk lah, rehat lah. Saya sampai dimaki, dibilang kamu tuh ke Hong Kong mau kerja atau mau cuman duduk aja, katanya gitu Mbak. Mm-mm. Saya jadi serba salah gitu Mbak. Mm-mm. Udah, Saya sekarang. nggak apa-apa sih kerja banyak kayak gitu, tapi jangan terlalu, misalnya saya kerja ini saya salah, di matanya majikan saya salah. Hmm. Nah, itu dia gitu Mbak. Jadi intinya sampean bingung. Iya, saya nggak tahu mau ngambil hati mem saya ini gimana gitu. Hmm. Saya udah berusaha, saya kayak dekat anaknya. Sekarang sih anaknya nomor 2 udah mulai dekat. Saya berusaha, saya masakin apa gitu ya. Kayak kemarin udah 17 hari saya berusaha masakin apa gitu ya. Memang mem saya cakap, kamu terserah mau masak apa. Masakan Indonesia bisa mem, saya bilang kan. Ya udah. Terus saya juga dari pertama kan interview saya cakap saya basicnya dulu di Singapura cuma jaga nenek, memang bersihkan rumah itu. Mem saya dulu itu nggak fokus sama kebersihan rumah, nggak terlalu, cuman ke emaknya.
Saya bilang gitu, tapi saya diomongin, emang di Singapura nggak nyapu, nggak ngepel, nggak bersihkan rumah. Ya saya memang bersihkan, tapi saya itu memang fokus ke nenek gitu. Tapi saya digituin gitu Mbak. Seharusnya jangan dong, seharusnya yang ngambil saya, izin saya dari sini, jangan menyalahkan saya juga, benar nggak Mbak? Jangan makin saya, sesama bangsa kita loh, gitu. Masa iya kita langsung didropkan gitu, bukannya dirangkul, benar nggak Mbak? Ya. Berapa lama kerja Jangan di situ? terlalu membela majikan gitu ya Mbak ya. Sampean berapa lama kerja di situ, Mbak? Udah 18 hari Mbak. 18 hari. Pertama kali ke Iya Hong Kong. baru. Kenapa Mbak? Pertama kali sampean ke Hong Kong. Iya pertama kali. Sebelumnya di Singapura berapa lama? 2 tahun Mbak. 2 tahun. Iya. Oke, darling, wes lanjut. Eh, Nah, 18 hari baru datang. iya. Iya. Sekarang gini, yang sampean mau gimana? Kira-kira ini keinginan Saya sampean biar saya kita nggak cocokkan. mau banyak-banyak sih Mas. Pak, saya gini kalau kerja itu ya paling tidak saya nggak ada komplain, saya diam saja, saya dimarahin agent saya diam, saya minta maaf, sorry ma'am ya, karena saya dari Indonesia juga diajarkan begitu ya, jangan ngelawan, saya diam. Tapi saya sekarang gini aja mikir, utang saya kan 4 bulan sudah, utang saya 4 bulan, saya cuman ya paling tidak nunggu potongan saya itu, saya mau tengok lah ke depannya dia macam mana, mem saya ini gitu ya, mem saya ini berubah atau tidaknya, maksudnya jangan terlalu apa yang saya buat itu kerjakan saya salah ini begini, kamu tuh ya kerja gimana sih di Singapura dulu begini ya katanya lah, nggak mau dibanding-bandingkan, tapi jangan membandingkan kerjaan saya yang dulu sama yang sekarang, benar nggak Mbak? Iya. Saya terima, nggak apa-apa, saya nggak ada banyak permintaan sih, tapi paling tidak ya saya itu downnya itu jangan terlalu buat saya jadi kayak susah untuk bekerja, jadi saya takut gitu untuk mengerjakan sesuatu gitu. Saya di rumah tuh kalau misalnya ada mem tuh, jadi saya takut, Mbak. Halo. Mau Oke. kerjakan ini salah, mau kerjakan itu salah. Terus? Masih Ya, lanjut? itu aja. Nah, jadi gini, Mbak. Ya. Apakah sebelum bekerja di PT Saman tidak dikondisikan bahwa majikan Hong Kong itu selain cerewet, semuanya serba salah, semuanya serba nggak bener? Apakah ada pembelajaran itu? Kalau tidak ada pembelajaran itu, ya itu artinya Saman belum benar-benar di-prepare dengan baik dan benar. Saman di PT berapa bulan? Saya 7 bulan. Wah. 7 bulan. Harusnya di PT 7 bulan itu sampean sudah banyak paham dan banyak mengetahui. Karena sampean baru 18 hari ya, Mbak. Namanya adaptasi. Sama lah kalau sampean menikah sama suami sampean. Iya. Ya kan? Iya. Awalnya kan indah-indah ya, cinta-cintaan dan semua-semuanya kan. Iya. Tapi ternyata pada fakta dan kenyataannya tidak seperti itu. Makan aja sampean harus bayar sendiri, nggak ditraktir sama dia. Nah, mungkin kalau tidur dia ngorok. Kemudian sampean tidak nyaman. Nah, anggap bahwa sampean sekarang itu lagi pacaran atau lagi mengambil hati. Kalau dia dibilang salah, majikan sampean menurut saya itu masih bagus karena masih mau ngomel. Ya, sampean boleh tandain. Semakin dia nggak ngomel, semakin majikan itu diem, dia nggak ngomong. Tahu-tahu sampean bisa dianterin ke agent. Terus dia minta ganti orang lagi, itu yang lebih berbahaya. Yang lebih berbahaya lagi, tidak dipulangin ke agent, tahu-tahu sampai disuruh beres-beres, dianterin ke bandara. Itu kalau tipikal majikan yang diem. Jadi ambil sisi positifnya. Oke, telan itu semuanya. Mau ngomong apa aja lu tak telan. Mau ngomong bagaimana tak telan. Selama sampai semakin bisa mendekati anaknya, semakin bisa mengikat anaknya, maka nanti akan kebalik kondisinya.
dia akan butuh Iya, Mas. sampean. Nah, ini dibutuhkan kesabaran. Ingat loh ya, sampean 7 Iya. bulan di PT. Iya. Perjuangan 7 bulan itu seperti apa, Mbak? Jangan Iya. dengan hanya hal-hal yang sepele yang seperti ini yang menjadikan sampean Iya. itu jadi down. Oke, kan sampean Iya. setiap minggu libur kan? Atau setiap Saya 1 minggu ada ini libur kan? permasalahannya sama, Mas. Maaf ya. Saya pertama kali datang nih tanggal 3. Langsung agensi dari sini ngomong, kamu tidak boleh libur. Kamu tidak boleh libur. Saya bingung. Saya tidak boleh libur padahal di kontrak kerja saya on weekdays. Flexible holiday, tapi no Sunday off day. Halo? Ah, Sampean halo? tahu? Oke, tak potong ya. Mohon maaf, saya potong. Ya. Sampean tahu nggak peraturannya di Hong Kong? 7 hari kerja, 1 hari libur. Sampean tahu nggak Ya, saya peraturan itu? tahu. Oke, kalau Saya peraturan ada seperti itu, ya jangan diiyakan apakah yang mereka ngomong. Dan ngomong sama majikan. Tunjukin aturan itu. Kasih tahu sama mereka bahwa sampean ada liburnya. 7 hari kerja, 1 hari libur. Itu wajib, karena kalau nggak kayak gitu ya sampean depresi, no. Orang ada titik jenuhnya. Nah, ini baru 18 Iya. hari, Mbak. Kontrak sampean 2 tahun. Makanya harus ngomong. Sampaikan ke majikan, saya harus libur. Terserah kalau nggak dikasih hari Minggu, yang penting saya keluar dari rumah. Dia dikasih cuma tidak minggu. Iya nggak apa-apa, tapi kan ada. Iya, dia ada. Ada kan? Ya sudah, Mbak. Kalau ada berarti Tapi nggak cuma ada tidak masalah. Hah? Cuma tidak hari Minggu. Iya nggak ada masalah toh. Sampean libur kan? Ya refreshing, Iya. Mbak. Cari sesuatu. Nah, satu itu, Mbak. Terus yang kedua, Ya. 95% semua anak baru, mau X mau non, itu mengalami hal yang sama. Iya. Ya, itu yang harus sampean garis bawahi. Bagaimana sampean bisa mengatasi sampean, bagaimana sampean bisa mengelola cara berpikir sampean bahwa ini semuanya sifatnya sementara. Ya, Mas. Ya, jadi semakin sampean deket sama anaknya, semakin anaknya semakin kantil, ya kan? Itu kekuatan besar. Dia pasti akan ketergantungan dengan sampean. Dan buat seperti itu, mau dia marah, mau dia ngamuk, apapun silahkan. Ya, terus tanyakan, terus yang benar bagaimana kalau menurutmu salah? Kalau dia tambah marah-marah dan tambah maki-maki, ya sudah. Kalau sudah selesai marah, oke saya tak lanjutin kerja. Bilang gitu aja. Orang marah itu juga ada capeknya kok, Mbak. Bisa dipahami nggak? Iya. Nah, cuman sampein aja yang harus telinganya jauh lebih tebal. Tebalnya bersenti-senti, kalau perlu bermeter-meter. Karena namanya orang marah. Orang marah itu kan sekenanya mulutnya. Dan orang Hong Kong tipikalnya begitu. Iya, Mas. Itu pasti. Tetapi kalau dia sudah mulai tangannya main fisik, memukul, terus jundul kepala, nah itu baru. Ini tidak bisa didiamkan. Tapi kalau sebatas marah dan maki-maki, teriak-teriak, ya biasa. Makanya kenapa harusnya di PT itu juga harus sering diteriakin. Biar mereka tidak kaget, nggak ndredeg. Tapi kan itu tidak terjadi di PT. Kalau itu dilakukan di PT, anaknya pada kabur semuanya. Kalau pada kabur Kalau semuanya, di PT saya gitu, Mas, memang teriak-teriak, memang mem saya biasa memang kan. lah ya sudah anggap aja Memang begitu. Ya. Terus yang kedua, saya ngomong lagi sama sampean. Agent, Ya. iya kan? Ketika sampean bertanya, dia cuek, dia nggak peduli. Karena setelah sampean masuk ke majikan, ya sudah, nggak ada urusan. Iya, Mas. Ya, itu agent. Karena namanya agent itu bisnis, Mbak, yang harus kita sadari. Iya. Walaupun kita ngomong itu orangnya kita sendiri, bangsa kita sendiri, tapi pada fakta dan kenyataannya kan tidak seperti itu, Mbak. Makanya sampean harus belajar sendiri tentang peraturan, cari tahu, nonton konten, baca-baca buku tentang peraturan di labor, supaya kalau terjadi apa-apa, sampean itu bisa mengatasinya. Nah, sekarang sampean bisa nelpon ini kan dari nonton konten, iya kan? Iya. Ya, perbanyak nonton kontennya supaya sampean juga bisa tahu anak-anak yang ngutang nggak bisa bayar, anak-anak yang keluarganya mintain duit terus,
anak-anak Iya. yang dipukulin sama majikannya, nggak dikasih makan, untuk perbandingan buat sampean, di mana bahwa ternyata saya tidak mengalami sendiri. Iya, Mas. Jadi begitulah. Ingat ya Mbak, sampean berdoa kepada Gusti Allah sampean kan, sama Tuhan sampean kan. Semoga saya bisa bekerja di Hong Kong kan. Dan sampean sudah dikabulkan permintaannya. Bener nggak saya ngomong? Iya, benar. Nah, Benar, Mas. cara bersyukurnya ya menikmati pekerjaan bagaimanapun caranya. Apapun Iya. masalahnya, sampean belajar dan berusaha menikmati pekerjaan sampean. 4.730 itu plus maki-makian, plus marah-marahan, plus diteriakin, itu udah plus 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 Mbak. Iya. Ya, kalau Hong Kong memang tradisi dan budayanya begitu kalau ngomong. Bahkan ini yang jadi perlawanan kita semuanya. Penghargaan terhadap CC itu tidak ada. Dia akan benar-benar paham dan benar-benar mempercayai sampean dan benar-benar yakin dengan apa yang sampean kerjakan itu butuh waktu. Iya, Mas. Iya, dia butuh waktu untuk sampean membuktikan aku loh bisa kerja. Nggak cuman mulutmu doang. Nah, karena kan kalau di Indonesia kita tidak terbiasa dibegitukan. Iya. Kan seperti itu. Tapi maaf potong, Mas. Boleh. Kemarin itu kan waktu itu kan agent ngomong sama saya, kamu tuh dikasih kesempatan bulan depan. Katanya. Kalau kamu tak berubah dalam pekerjaan kamu akan di notice. Agent saya cakap gitu ke Mas, ke saya. Tapi tidak ada dikasih pesangon. Dia cakap kayak gitu tau Mas. Waktu itu. Oke. Sudah apa belum? Terus saya langsung bilang, oke mem, saya perbaiki kalau saya ada salah. Saya akan jauh lebih baik lagi. Itu sampai saya di konseling, saya ditelepon PT saya di Indonesia. Oke. Mas, Boleh saya ganti yang ngomong? iya Mas. Sampean tahu nggak peraturan di Hong Kong? Sampean belajar kontrak kerja nggak waktu di Indonesia di PT? Kontrak kerja saya belajar. Terus? Itu kalau kita dipulangkan sama majikan, ongkos tiket kita ditanggung kan Mas. Terus? Apalagi yang sampean tahu? Terus? Kalau misalnya kita nggak dapat uang, kalau dalam kontrak kerja itu kalau kita nggak dapat uang kita nggak makan sama majikan kita dikasih uang makan gitu ya. Saya diajarin macam itu dikasih 1.000 berapa gitu, 1.100 ya. Udah itu saya belajar itu bukan di PT gitu Mas, tapi di OPP-nya, di trainingnya gitu ya. Pas OPP tuh berapa hari? Berapa hari? Di situ. Berapa hari? PAP itu 1 hari aja Mas. Nah, ini masalahnya. Berarti sampean dalam memahaminya kan tidak sepenuhnya. Kalau ada agent yang bilang kamu tidak dikani gini. Kamu belajar kontrak kerja enggak? Ngomong aja sama agentnya kayak gitu. Kontrak kerja itu dia wajib memberikan tiket dan kalau one man notice, ya kan? One man notice 1 bulan, kita masih menerima gaji 1 bulan, tiket dan 100 uang untuk transportasi. Kalau dia ngeluarin hari itu juga, dia harus membayar 1 bulan gaji. Jadi sampean itu hanya diintimidasi dan ditakut-takutin dan ini yang nggak saya suka. Dan ini juga yang saya ingin sampaikan kepada semua penonton-penonton saya, subscriber saya. Sebelum kalian berangkat, jangan hanya belajar kontrak pada saat PAP. Tapi pada saat kalian di PT, pahami itu kontrak. Minta sama PT-nya. Kalau nggak, nonton konten YouTube saya. Jadi ketika diancam dan diintimidasi yang macam-macam, nggak ada takut, nggak ada itu cerita kayak gitu, gitu loh. Sampean berangkat itu bayar potongan, Mbak, ya kan? PT bayar ke agent, ya. Kalau agent berani menekan, agent itu sebenarnya
tidak ada daya kekuatannya kalau sampai ngerti Iya, Mas. peraturan sendiri. Makanya semakin terus belajar dan bergaul dan tontonannya Iya, Mas. diperbaiki karena dalam masa-masa 6 bulan ini sampean akan mengalami masa-masa berat untuk beradaptasi dan dikondisikan keluarganya disampaikan, tolong saya lagi adaptasi, tolong usahakan jangan terlalu banyak ada masalah di rumah. Pesen ke keluarganya begitu. Biar sampean Iya, fokus Mas. dulu di Hong Kong. Hong Kong itu yang tahan 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun, 30 tahun nggak pulang-pulang. Itu awalnya juga sama seperti sampean kayak gini. Tapi bedanya mereka bisa melewati. Kalau mereka Iya, nggak Mas. bisa melewati ya nggak mungkin. Makanya ditonton juga. 25 tahun saya kerja di luar negeri, ada di konten saya. Sampean pilihin, sampean Iya, Mas. lihat. Kalau sampean nggak mau ngeliat semuanya, sampean pilihin mana yang cocok buat hati sampean, mana yang Iya, pingin. Mas. Sehingga sampean juga akan menyadari saya tidak mencoba untuk membela majikan, saya tidak mencoba membela agent, dan saya juga tidak membela sampean. Iya, Mas. Tapi ini dan fakta kenyataan di Hong Kong yang sampean alami kan. Iya, Mas. Dan ingat, sampean sudah diizinkan oleh Gusti Allah untuk bisa bekerja di Hong Kong. Ingat itu. Tuhan itu mengabulkan keinginan sampean. Masa sampean harus menyerah di tengah jalan? Kan artinya tidak mensyukuri nikmat. Jadi nggak apa-apa, belajarlah. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya menunggu 2-3 bulan lagi sampai tersenyum. Iya Mas, Iya, Mas. Hong Kong seperti ini saya akan lewati dan lalui sampai finish. Saya loh bukan Iya, Mas. PT-nya sampean, saya juga bukan agennya sampean. Tapi saya Mas. memberikan dukungan, memberikan support agar sampean harus tetap semangat berjuang demi cita-cita dan mimpi sampean. 7 bulan di PT. Itu bukan yang sebentar, Mbak. Jangan 18 hari. Kalau perlu di dalam diri ditanamkan, jangan panggil nama saya kalau saya tidak bisa finish. Berafirmasi kepada diri sampean, Gusti Allah, kalau memang ini yang kamu berikan, saya akan terima dengan ikhlas dan lapang dada. Tanamkan dalam hati seperti itu, Mbak. Saya akan hadapi ini, Gusti Allah, buat masa depan anak-anak saya, buat masa depan keluarga saya. Saya cuma minta Tuhan, luluhkan hati majikan saya. Berikan saya kekuatan. Udah. Boleh kan bilang begitu? Iya kan? Boleh, Mas. Ya. Iya, Mas. Tetap semangat. Nah, Kalau ada oke, libur, Mas. nanti mau ketemu, ngobrol sama saya, ngombe kopi, minum kopi, santai-santai, ayo. Cerita-cerita Iya, monggo. Mas. Ya. Iya, Mas. Ada lagi Iya, yang Mas. kira-kira mau dibahas, Mbak, menurut sampean? Enggak ada, Mas. Enggak. Makasih ya, Mas. Cukup. Makasih ya, Mbak. Semangat, sampean seorang Iya. ibu yang istimewa dan buktikan Iya, Mas. dan pasti bisa. Iya, Mas. Oke? Pasti bisa. Tetap Oke, semangat. makasih ya, Mas. Nggih, sehat selalu buat sampean, jaga kesehatan. Iya. Jangan lupa Amin. makan, pokoknya minum semuanya diatur Iya, Mas. pinter-pinternya. Oke? Iya. Oke, makasih, Nggih, Mas. sehat selalu Mbak E ya. Ya. Nggih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, 18 hari. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ternyata mereka belajar kontrak kerja hanya pada saat PAP. Oke, nanti kita akan coba membahas tentang kontrak kerja kembali berulang-ulang supaya teman-teman ngelontok di luar kepala. Biar nggak takut dan diintimidasi oleh agent. Apa meneh? Wis cukup. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.